go yard. I got so much money. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Ini hikayat cerita orang dahulu kala sekali peristiwa olah SWT, menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Maka adalah laki bini sedang berjalan mencari rizkinya, berkeliling negara antah berantah. Adapun nama raja itu di dalam negara itu Maharaja Indra Dewa. Namanya terlalu amat besar kerajaan Baginda itu. Beberapa raja-raja di tanah dewa itu takluk kepada Baginda dan mengantar upeti kepada Baginda setiap tahun. Hatta, maka pada suatu hari Baginda sedang ramai dihadapi segala raja-raja, menteri, bulu balang, rakyat sekalian di penghadapannya. Maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti dimamah anjing rupanya. Maka orang banyak itu pun ramailah ia tertawa seraya mengambil kayu dan batu. Maka dilemparilah akan si miskin itu kena tubuhnya habis bengkak-bengkak dan berdarah. Maka segala tubuhnya pun berlumuran darah. Maka orang pun gemparlah. Maka titah Baginda, apakah yang gempar di luar itu? Sembah segala raja-raja itu ya tuanku Syah Alam. Orang melempar si miskin tuanku. Maka titah Baginda, suruh usir jauh-jauh. Maka diusir oranglah akan si miskin hingga sampailah ke tepi hutan. Maka orang banyak itu pun kembalilah. Maka hari pun malamlah. Maka Baginda pun berangkatlah masuk ke dalam istana itu. Maka segala raja-raja dan menteri, bulu balang rakyat sekalian itu pun masing-masing pulang ke rumahnya. Adapun si miskin itu apabila malam ia pun tidurlah di dalam hutan itu. Setelah siang hari maka ia pun pergi berjalan masuk ke dalam negeri mencari rizkinya. Maka apabila sampailah dekat kepada kampung orang, apabila orang yang punya kampung itu melihat akan dia, maka diusirlah dengan kayu. Maka si miskin itu pun larilah. Ia lalu ke pasar. Maka apabila dilihat oleh orang pasar si miskin datang, maka masing-masing pun datang. Ada yang melontari dengan batu, ada yang memalu dengan kayu. Maka si miskin itu pun larilah tunggang lenggang, tubuhnya habis dengan darah. Maka menangislah ia berseru-seru sepanjang jalan itu dengan tersengat lapar. Dahaganya seperti akan matilah rasanya. Maka ia pun bertemu dengan orang tempat membuangkan sampah-sampah. Maka berhentilah ia di sana. Maka dicaharinyalah di dalam sampah yang tertimbun itu barang yang boleh dimakan. Maka didapatinyalah ketupat yang sudah basi dibuangkan oleh orang pasar. Dengan buku tebu lalu dimakannya ketupat yang sebiji itu laki bini. Setelah sudah dimakannya ketupat itu barulah dimakannya buku tebu itu. Maka adalah segar sedikit rasanya tubuhnya karena beberapa lamanya tiada merasai nasi. Hendak mati rasanya. Ia hendak meminta ke rumah orang takut. Jangankan diberi orang barang sesuatu, hampir kepada orang itu pun tiada boleh. Demikianlah si miskin itu sehari-hari. Hatta, maka hari pun petanglah. Maka si miskin pun berjalanlah masuk ke dalam hutan tempatnya sedia kala itu. Di sanalah ia tidur. Maka disapunyalah darah-darah yang di tubuhnya tiada boleh keluar karena darah itu sudah kering. Maka si miskin itu pun tidurlah di dalam hutan itu. Setelah pagi-pagi hari maka berkatalah si miskin kepada istrinya, "Ya tuanku, matilah rasaku ini, sangatlah sakit tubuhku ini." Maka tiadalah berdaya lagi, hancurlah rasanya anggota ini. Maka ia pun terseduh-seduh menangis. Maka terlalu belas rasa hati istrinya melihat laku suaminya demikian itu. Maka ia pun menangis pula seraya mengambil daun kayu lalu dimamahnya. Maka disapukannya seluruh tubuh suaminya sambil ia berkata, "Diamlah tuan, jangan menangis." Maka selaku ini adapun akan si miskin itu aslinya daripada raja keinderaan. Maka kena
Sumpah Batara Indra, maka jatilah demikian itu. Maka adalah suaminya itu pun segarlah sedikit tubuhnya. Setelah itu, maka suaminya pun masuk ke dalam hutan mencari ambat yang muda, yang patut dimakannya. Maka dibawanyalah kepada istrinya. Maka demikianlah laki bini, hatta beberapa lamanya maka istri si miskin hamilah 3 bulan lamanya. Maka istrinya menangis hendak makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Maka suaminya itu pun terketukan hatinya tatkala ia dikenderaan menjadi raja, tiada ia mau beranak. Maka sekarang telah mudhorot. Maka baharulah hendak beranak seraya berkata kepada istrinya, "Ayo, hai Adinda, Tuan hendak membunuh Kakandalah rupanya ini. Tidakkah Tuan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu? Jangankan hendak meminta barang suatu, hampir kepada kampung orang tiada boleh." Setelah didengar oleh istrinya kata suaminya demikian itu, maka makinlah sangat ia menangis. Maka kata suaminya, "Diamlah Tuan, jangan menangis, berilah Kakanda pergi mencarikan Tuan buah memplam itu. Jikalau dapat oleh Kakanda akan buah memplam itu Kakanda berikan pada Tuan." Maka istrinya itu pun diamlah. Maka suaminya itu pun pergi ke pasar mencari buah memplam itu. Setelah sampai di orang berjualan buah memplam, maka si miskin itu pun berhentilah di sana. Hendak pun dimintanya takut ia akan dipalu orang. Maka kata orang yang berjualan buah memplam, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Jikalau ada belas dan kasihan serat rahim Tuan akan hamba orang miskin, hamba ini minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah memplam Tuan yang sudah busuk itu barang sebiji sahaja Tuan." Maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah memplam, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju, ada yang memberikan buah-buahan. Maka si miskin itu pun heranlah akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai-bagai jenis pemberian. Adapun akan dahulunya jangankan diberinya suatu hampir pun tiada boleh. Habislah dilemparnya dengan kayu dan batu. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya demikian itu, maka ia pun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Maka katanya, "Inilah Tuan, buah memplam dan segala buah-buahan dan makan makanan dan kain baju." Itu pun diinjakannya lah istrinya. Seraya menceritakan hal ihwalnya tatkala ia di pasar itu. Maka istrinya pun menangis tiada mau makan jikalau bukan buah memplam yang ada di dalam taman raja itu. "Biarlah aku mati sekali." Maka terlalulah sebal hati suaminya itu melihat akan kelakuan istrinya itu seperti orang yang hendak mati. Rupanya tiadalah berdaya lagi. Maka suaminya itu pun pergilah menghadap Maharaja Indra Dewa itu. Maka Baginda itu pun sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja. Maka si miskin datanglah, lalu masuk ke dalam sekali. Maka titah Baginda, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Ada juga Tuanku." Lalu sujud kepalanya lalu diletakkannya ke tanah. "Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku. Jikalau ada karenanya Syah Alam akan patuhlah hamba orang yang hina ini memohonkan daun memplam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu, barangkali Tuanku." Maka titah Baginda, "Hendak engkau buatkan apa daun memplam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu?" Maka sembah si miskin, "Hendak dimakan Tuanku." Maka titah Baginda, "Ambilkanlah barang setangkai kepada si miskin itu." Maka diambilkan oranglah diberikan kepada si miskin itu. Maka diambillah si miskin itu seraya menyembah kepada Baginda itu, lalu keluar ia berjalan kembali. Setelah itu maka Baginda pun berangkatlah masuk ke dalam istananya. Maka segala raja-raja dan menteri hulu balang rakyat sekalian itu pun masing-masing pulang ke rumahnya. Maka si miskin pun sampailah kepada tempatnya. Setelah dilihat oleh istrinya, akan suaminya datang itu membawa buah memplam setangkai. Maka ia tertawa-tawa, seraya disambutnya lalu dimakannya. Maka adalah antaranya 3 bulan lamanya. Maka ia pun menangis pula, hendak makan nangka yang ada di dalam taman raja itu juga. Maka si miskin itu pun pergilah memohonkan kepada Baginda itu. Maka sujudlah pula ia kepada Baginda.
Maka titah baginda, "Apa pula kehendakmu hai miskin?" Maka sahut si miskin, "Ya tuanku, ampun beribu-ribu." "Ampun," sahut ia, sujud kepalanya lalu diletakkannya ke tanah. Sahut ia pun berkata pula, "Hamba ini orang yang miskin. Hamba minta daun nangka yang gugur ke bumi, barang sehelai." Maka titah baginda, "Hai miskin, hendak kau buatkan apa daun nangka? Baiklah, aku beri buahan barang sebiji." Maka diberikan kepada si miskin itu. Maka ia pun sujud seraya bermemohon kembali mendapatkan istrinya itu. Maka ia pun sampailah. Setelah dilihat oleh istrinya itu, suaminya datang itu. Maka disambutnya buah nangka itu, lalu dimakan oleh istrinya itu. Adapun selama istrinya si miskin hamil, maka banyaklah makan makanan, dan kain baju dan beras padi dan segala perkakas-perkakas itu diberi orang kepadanya. Hatta maka dengan hal yang demikian itu, maka genaplah bulannya. Maka ketika pada yang baik dan saat yang sempurna pada malam 14 dari bulan, maka bulan itu pun sedang terang. Maka pada ketika itu istri si miskin itu pun beranaklah seorang anak laki-laki. Terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Maka dinamainya akan anaknya itu Markaromah, artinya anak di dalam kesukaran. Maka dipeliharakannya lah anaknya itu. Maka terlalu amat kasih sayangnya itu, tiada boleh bercerai seketika jua pun dengan anaknya Markaromah itu. Hatta maka dengan takdir Allah SWT menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggali tanah hendak berbuat tempatnya 3 beranak itu. Maka digalinyalah tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itu. Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istrinya pun datanglah melihat akan emas itu. Seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja."